Tengah ia berkeliling, ia melihat anak kecil itu. Anak yang bahkan sampai hari ini Pak Budi bekerja tidak ia ketahui namanya. Pak Budi mendekatinya, berharap bisa menyapanya. Karena ia adalah bagian dari keluarga tempat ia bekerja. Berbekal permen di kantongnya, Pak Budi semakin mendekati si anak itu. Suara langkah kaki Pak Budi membuat si anak mengetahui kedatangannya. Ia menoleh dengan mata bundarnya. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Pak Budi tersenyum, namun si anak menatapnya begitu saja. Benar-benar cara menatap yang membuat semua orang tidak nyaman. "Ada yang mau permen?" kata Pak Budi. Si anak masih diam, tidak ada kalimat atau gerak tubuh. Setelah dirasa tidak ada tanggapan, si anak masih tidak juga merespon apa yang Pak Budi tawarkan. Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada si anak. Ia tersenyum menunjukkan gigi depannya yang berlobang. Kemudian ia menunjuk Pak Budi. Cara menunjuknya tidak seperti cara menunjuk anak seumurannya. Tangannya gemeter, naik turun seperti layaknya anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya ia mendengarnya bersuara. Suaranya sangat berat, namun tak memiliki intonasi nada kalimat benar. Terdengar seperti a, dan itu membuat Pak Budi tidak mengerti sama sekali. Lalu kejadian itu terjadi lagi. Meski si anak tampak tersenyum memamerkan giginya, ia melihat ada air mata keluar dari dua bola matanya. Seakan-akan ia menangis. Menangis dengan ekspresi wajah tersenyum. Lalu si anak itu membenturkan kepalanya ke lantai. Keras sekali. Hal itu membuat Pak Budi berlari menghentikan si anak. Ia tidak tahu saat memegang si anak itu meronta-ronta meminta Pak Budi melepaskannya. Kuat sekali cengkraman anak itu. Hal yang Pak Budi ingat adalah ia melihat perempuan yang menjaga si anak datang dengan ekspresi kaget, melepaskan Pak Budi dari si anak dan membawanya pergi. Sebelum pergi, ada tatapan marah di wajah si perempuan kepada Pak Budi. Hal itu membuat Pak Budi bingung. Malam keberangkatan itu pun tiba. Sebelumnya Ibu Asiri sudah memberitahu agar menggunakan mobil lain, mobil yang lebih besar, mobil yang bahkan belum pernah Pak Budi sentuh sama sekali. Hal itu tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Tidak sampai ia tahu siapa saja yang pergi. Malam itu Pak Budi sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah, menunggu kedatangan Doro Sasri dari jauh. Pak Budi melihat dengan mata kepala sendiri. Si anak kecil melihatnya dari jauh. Di belakangnya ada si perempuan. Tatapan mereka dingin. Tidak hanya itu saja. Pemandangan lain terlihat dari lantai 2. Pak Budi bisa melihat dengan jelas anak lelaki yang lain. Ia menatap sama dinginnya, sama seperti si anak dari salah satu kamar di lantai 2. Seakan-akan mereka memberi salam perpisahan kepada Pak Budi. Wah, gawat nih. Tidak beberapa lama, Doro Sasri keluar. Ia dibantu oleh Ibu Asiri. Melihat itu, Pak Budi segera membantunya masuk ke dalam mobil. Doro Sasri mengenakan kebaya putih dengan terusan swag, selendang batik dari gaya busananya, seolah Doro Sasri akan menghadiri perjamuan. Tidak ada pertanyaan terlontar dari Pak Budi, hanya sekelibat pemikiran liar. Saat melihat penampilan Doro Sasri malam itu yang benar-benar terlihat layaknya bangsawan Jawa. "Berangkat sekarang, Doro?" tanya Pak Budi, yang sudah duduk di bangku sopir. Belum mendapat jawaban apapun, tiba-tiba pintu mobil terbuka dan Ibu Asiri melangkah masuk. Lalu ikut duduk di samping Doro Sasri. Pak Budi terdiam sejenak sebelum Doro Sasri mengatakannya. "Ibu Asiri ikut, Bud." "Iya," kata Pak Budi, ngangguk. Ia mengejutkan. Baru pertama kali Pak Budi melihat Ibu Asiri keluar dari rumah ini. Sebagai abdi yang paling tua di rumah ini, Pak Budi belum pernah melihat wanita tua itu meninggalkan rumah ini. Bahkan untuk belanja pun, ia tidak keluar rumah.
Karena sejatinya Ibu Asiri lebih suka menyuruh abdi lain atau Pak Sasongko, tukang kebunnya, untuk menyelesaikan kewajiban bila harus keluar rumah. Bila dipikir ulang, Ibu Asiri juga misterius, sama misteriusnya dengan keluarga ini. Seakan-akan ada pembatas dirinya dengan beliau, yang tidak dapat menjalin hubungan sebagai sesama pengabdi di keluarga Cipto. Namun, segera Pak Budi menepis pikiran itu. Mobil pun melaju setelah Doro Sastri menyuruh Pak Budi berangkat. Di tengah mobil yang melaju, Doro Sastri mengatakan, "Bud, kita mampir sebentar ke tempat Yanu." Pak Budi ingat dengan nama itu. Cucu beliau yang ada di K. Tanpa pikir panjang, Pak Budi segera meluncur menuju ke sana. Di luar dugaan, kehadiran mereka seakan sudah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang beri petuah misterius itu, agar meninggalkan pekerjaan itu sebelum tahu apa itu jejak, yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami. Pak Budi hanya menunggu di dalam mobil. Sementara Ibu Asiri dan Doro Sastri pergi menemui Yanu. Ada peristiwa yang menarik saat Pak Budi melihat apa yang terjadi. Ia mendengar lolongan jeritan dari Yanu yang membuat bulu kuduk berdiri. Yanu yang sebelumnya ia tahu anak muda berkisar usia 20-an menjerit seperti anak kecil. Tidak diketahui apa alasannya. Namun, bila diperhatikan dengan seksama, apakah ada hubungannya dengan Ibu Asiri? Setelah kurang lebih dari 10 menit, Bu Asiri, Doro Sastri kembali ke mobil dengan Yanu di depan mereka. Kini mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Ada perasaan tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi. Seakan-akan perempuan itu mengatakan, "Bukannya sudah kubilang, dengarkan ucapanku." Pak Budi pun melanjutkan perjalanan itu menuju tempat yang Doro Sastri ceritakan tempo hari. 7 jam perjalanan dan menunjukkan pukul 2 dini hari. Memasuki sebuah jalanan yang sepi, sunyi, kiri kanan hanya ada pepohonan rimbun. Kabut perlahan muncul dan hanya Pak Budi yang terjaga saat itu. Setidaknya itulah yang Pak Budi pikir sebelum Pak Budi menyadari sesuatu. Semua mata di dalam mobil ternyata sama terjaganya dengan beliau. "Doro, Ibu, kenapa belum tidur?" tanya Pak Budi. Namun anehnya, pertanyaan Pak Budi tidak digubris. Seakan-akan mata mereka terbuka, namun sukma mereka tengah tertidur. Pak Budi mengulang 3 kali pertanyaan itu, namun tetap tidak mendapat jawaban. Hal itu menimbulkan ketakutan tersendiri kepada Pak Budi. Masih bersambung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.